Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita sebarkan berita ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jangan lupa di subscribe dan share ya, agar nama Yesus makin dikenal. Terima kasih. Salam sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat-Mu pada hari ini. Dan kami pada saat ini Tuhan akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Biarlah Tuhan kiranya berfirman secara langsung melalui mulut biru hamba-Mu. Urapi ya Tuhan setiap firman, setiap perkataan yang hamba sampaikan. Biarlah setiap pendengar melalui YouTube ini bisa merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Mereka boleh ditegur, mereka boleh diingatkan, mulai belajar akan kebenaran firman-Mu melalui YouTube ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Memberontak. Mari kita baca di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 yang berkata demikian. Saya karena terlampau panjang, kita akan membaca di ayat 12 saja ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ini adalah firman Tuhan yang perikopnya berjudul perumpamaan tentang anak yang hilang. Memberontak, sahabat yang dikasih Tuhan, memberontak adalah salah satu sifat dasar manusia. Lihat saja, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa sudah berani memberontak kepada Tuhan karena ingin menyamai dirinya dengan Tuhan. Sudah tahu bahwa buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat dilarang dan tidak boleh dimakan. Mereka makan juga. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 6. Sudah tahu itu adalah perintah Tuhan, tetapi tetap dilanggar. Inilah manusia yang bisa dikatakan orang bebal yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang yang dipaparkan dalam kitab Lukas ini, diceritakan tentang kebebalan seorang anak bungsu yang memberontak terhadap bapaknya. Dia meminta bagian dari harta bapaknya yang menurut dia merupakan warisan buat dirinya. Sebenarnya ini belumlah haknya, tetapi bapaknya dengan penuh kasih memberikan bagiannya. Kita lihat, setelah dia memperoleh bagiannya, dia segera berpoya-poya dan menghambur-hamburkan uang bapaknya sampai habis. Dia kemudian jatuh bangkrut dan tidak lagi memiliki apa-apa. Semua temannya menjauh. Tidak ada tempat mengadu dan tidak ada tempat untuk berkeluh kesah, serta tidak ada orang yang mau menolong dia. Akhirnya dia harus hidup di kandang babi. Sebuah ironi yang harus dimiliki oleh seorang kaya tetapi memberontak terhadap bapaknya. Sahabat yang dikasih Tuhan, kita sebenarnya adalah orang yang beruntung telah menerima kasih karunia Tuhan berupa keselamatan dan masuk dalam rencana Tuhan yang begitu indah. 1 Petrus 1 ayat 2. Tetapi seringkali di dalam perjalanan hidup kita menjadi orang yang memberontak kepada Tuhan, egois, hidup semaunya, dan ingin mendapatkan sesuatu dengan jalan pintas. Kita tidak sabar menantikan janji Tuhan untuk memberikan masa depan yang penuh harapan, sehingga harus meninggalkan Tuhan dan pergi menikmati kesenangan duniawi. Kita pikir hidup menjadi akan lebih baik, tetapi kenyataan yang dihadapi jauh lebih berat dan tidak mengenakan. Hidup tanpa kasih sayang Tuhan membuat hidup kita menderita, dan pada akhirnya hidup kita terlunta-lunta sampai memiliki derajat hidup sama seperti babi. Lukas 15 ayat 16. Oleh karena itu, mari kita menyadari hal ini dan kembalilah kepada Bapa. Bila kita pada saat ini telah menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan itu dan telah meninggalkan Tuhan, lakukanlah seperti anak bungsu ini dengan datang kepada Bapa dan mengaku dosa. Bapa di surga pasti akan mengampuni kita karena Dia adalah Bapa yang setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9, yang Dia akan mengampuni segala dosa kita. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk
peringatan-Mu ya Bapa, supaya kami tidak memberontak terhadap-Mu ya Bapa, seperti anak bungsu ya Bapa yang memberontak kepada bapaknya. Biarlah Tuhan kiranya kami ya Bapa boleh kembali kepada-Mu ya Tuhan, mengaku segala dosa kami Bapa. Kami mau ya Tuhan selalu berada dekat-Mu ya Tuhan, agar kami ya Bapa boleh memperoleh damai sejahtera dan hidup kekal yang sudah Engkau janjikan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap pemirsa dari YouTube ini Bapa boleh merasakan hal yang sama, lawatan Tuhan terjadi atas hidup mereka, dan mereka boleh dicerahkan hatinya. Bagi mereka yang sudah memberontak, mereka boleh kembali kepada-Mu ya Bapa, dan mengaku dosa mereka kepada-Mu, dan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami telah, hamba-Mu telah saya berbicara ya Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya yang terus berbicara kepada setiap orang yang mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan di lain kesempatan kita akan kembali kepada renungan yang lain yang akan menguatkan kita, sehingga segala sesuatunya akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.